Pemirsa, kami akan hadirkan berbagai informasi politik untuk Anda selama 1 jam ke depan bersama saya Stefani Ginting dalam Bersatu Kawal Pemilu. Jadi akankah ada kejutan dalam debat Cawapres nanti? Kita bahas bersama Mas Maman Imanul Haq, Jubir Timnas Anies Mohaimin. Ada Pak Viva Yoga, Direktur Jubir TKN Prabowo Gibran, dan Mas Imam Priyono, Jubir TPN Ganjar Mahfud. Selamat sore, malam ya, sudah malam. Selamat malam Bapak-Bapak. Malam, Stefani. Ya, saya mau ke Pak Viva dulu, Pak Viva. Ini kalau sesuai dengan judul kita, akankah ada kejutan? Karena kan selama ini yang dipersepsikan irit bicara adalah Cawapres nomor urut 02, Gibran Rakabuming Raka. Apakah nanti ketika debat Cawapres tanggal 22 Desember nanti akan kita lihat sisi lain dari Mas Gibran, Pak Viva? Tidak ada persiapan khusus dari calon wakil presiden kita, Mas Gibran. Jadi semuanya sesuai dengan kebiasaan dan keseharian yang normal, dan kita menginginkan bahwa perdebatan sebagai bagian dari model kampanye ini adalah upaya untuk proses pendidikan politik rakyat mengetahui visi, misi, program pasangan calon yang akan ditawarkan, biarlah nanti rakyat yang akan memilih, dan setiap pasangan calon itu sudah bisa dipastikan memiliki ide, gagasan, pemikiran, ada yang sama, ada yang spesifik. Intinya bahwa debat ini adalah menjadi suasana yang sangat baik bagi proses sosialisasi, komunikasi, dan rakyat lebih tahu apa gagasan dari calon wakil presiden. Mas Gibran beberapa kali juga berdebat, dan di Pilkada Solo juga berdebat. Jadi sesuatu yang biasa, dan kita besok akan menyaksikan tanggal 22 Desember itu suasana debat versi budaya politik Indonesia yang lebih mengedepankan pada nilai intelektualitas, nilai ilmiah, dan tetap dalam kerangka fatsun yang mempertahankan nilai persaudaraan. Nanti kan dari hasil debat itu pasti akan ada pengaruhnya kepada masyarakat yang sudah menentukan pilihannya akan semakin kuat, dan masih ragu-ragu itu tidak usah ragu-ragu lagi setelah Mas Gibran nanti akan berbicara di debat itu. Pak Viva, berarti nanti kira-kira Mas Gibran akan memaksimalkan waktu yang diberikan 1-2 menit untuk tadi memastikan yang sudah memilih ini akan semakin kuat dan swing voter kemudian bisa beralih? Ya, yang swing voter nanti terserah, yang sudah memilih terus beralih ke yang lain itu terserah, tapi kita ingin agar proses penguatan komitmen loyalitas yang sudah memilih akan semakin kuat. Dan undecided voter yang belum menentukan pilihan, apakah karena dia masih ragu-ragu atau satu lagi belum yakin, belum percaya, nanti akan kita lihat dalam proses perdebatan itu. Semoga saja akan memberikan keyakinan dan kepercayaan setelah melihat debat dalam beberapa kali, tentunya itu akan semakin menguat pilihannya sebelum hari H tanggal 14 Februari 2024. Saya mau ke Mas Maman, saya mau konfirmasi nih. Jadi apa sebenarnya maksud dari pernyataan Timnas Anies Mohaimin ketika menyebut bahwa lawan terberat untuk Caimin nanti adalah Mahfud MD? Iya, pertama saya ingin apresiasi dulu KPU ya. Kemarin di debat calon presiden kita sudah melihat pertanyaan dan sistem yang dibikin itu membuat seluruh capres bisa mengeluarkan gagasan idenya. Mudah-mudahan itu terjadi juga di debat di Cawapres. Yang kedua,
tentu kita ingin mengatakan bahwa dalam debat besok kalau terjadi berhadap-hadapan, maka Pak Mahfud yang memang berpengalaman sebagai Menko Polhukam, lalu jabatan-jabatan strategis termasuk di FK, termasuk di DPR RI, itu akan menjadi lawan debat yang seimbang seperti itu. Kan ada kita tidak 3 tahu tapi nanti yang berdebat nih Mas Maman. Mas Gibran, kenapa? Kan ada 3 sebenarnya yang berdebat Mas Maman. Iya, ini kan asumsi kita adalah asumsi bila berhadapan-hadapan seperti itu. Tentu semua kandidat akan mengeluarkan ide dan gagasannya, termasuk jurus-jurus yang nanti ketika saling bertanya. Jadi momen saling bertanya itulah yang ditunggu oleh masyarakat, sehingga masyarakat bisa menilai bagaimana pertanyaan, karena Sujatmiko mengatakan bahwa salah satu bentuk jawaban yang cerdas itu adalah pertanyaan yang cerdas. Nah, lalu bagaimana jawaban dari kandidat yang lain? Itulah yang sebenarnya diantisipasi oleh pasangan 01 Gus Muhaimin bila nanti pertanyaan dan jawaban itu kita berhadapan dengan Pak Mahfud. Kita melihat Mas Gibran tentu akan mengeluarkan jurus-jurus dan juga pola-pola pertanyaan yang juga ada kejutannya, dan ini kita tunggu. Masyarakat akan menunggu 3 kandidat ini beradu ide, beradu gagasan, termasuk jawaban yang ditunggu oleh masyarakat sebagai solusi untuk Indonesia ke depan. Oke, ini 03 tadi Cawapres 03 Mahfud MD yang dinilai lawan terberat Mas Imam. Ini berarti ada pertanyaan-pertanyaan khusus jurus yang kemudian sudah dipersiapkan Prof Mahfud untuk debat 22 Desember nanti, Mas Imam? Jurus yang akan diberikan Prof Mahfud adalah jurus bahwa beliau adalah tokoh nasional yang insya Allah matang, pernah berada di eksekutif, legislatif, yudikatif. Beliau juga akademisi, beliau aktif di banyak sekali organisasi, sehingga yang jurus ampuhnya adalah pengalaman beliau, kapasitas beliau, kematangan beliau, dan mudah-mudahan ini akan memberikan pencerahan kepada publik, utamanya karena tentu momen debat adalah momen di mana kita bisa memberikan keyakinan yang lebih kokoh, apalagi yang membedakan 2024 dengan 2019 adalah mungkin debat hanya berlangsung 3 jam misalnya, tetapi karena 3 jam itu akan ada jutaan konten di media sosial, dan saya rasa akan ada fenomena baru, keteryakinan publik yang terjadi akibat debat. Kalau dulu kita menilai debat ini hanya punya pengaruh 3-5% terhadap voters, bukan tidak mungkin kita akan punya suasana baru. Sehingga apa yang terjadi kemarin pada debat presiden, saya rasa menarik kita simak, dan insya Allah debat cawapres juga akan lebih menarik lagi dan tentu akan ditunggu oleh penonton. Saya rasa itu, Steph. Ya, karena potongan-potongan dari debat capres saya sampai sekarang juga masih ada dan beredar banyak sekali di media sosial ya. Kalau 03 sendiri punya lawan terberat untuk debat cawapres nanti, Mas Imam? Kami menganggap kedua tokoh yang lain adalah tokoh terbaik bangsa, Mas Gibran maupun Mas Muhaimin Iskandar, sehingga kami akan memberikan penghormatan yang cukup kepada 2 calon wakil presiden tersebut. Prof Mahfud menganggap keduanya punya kapasitas dan berat, apalagi misalnya Mas Gibran ini kan wali kota, tentu topik yang besok akan ditaruh, harusnya Mas Gibran bisa menghit topik ini. Jadi tantangan itu sebenarnya ada di Mas Gibran, tetapi kami yakin Prof Mahfud justru juga akan memberikan kejutan bahwa beliau sebagai negarawan, akademisi, dan juga politisi punya kapasitas untuk menjawab beragam topik yang dibutuhkan oleh publik. Pak Viva, ini melihat ada juga anggapan yang merasa ya udah sama saja, kemudian tapi ada juga yang merasa bukan lawan terberat. Ini jadi keuntungan tersendiri kah sebenarnya TKN melihat anggapan atau persepsi tersebut? Ya, sebenarnya nggak ada lawan berat atau lawan ringan. Ini adalah perdebatan untuk menguji visi, misi, dan program. Ada yang sama, ada yang berbeda. Soal berat dan ringan ini kan bukan pemilihan rektor. Jadi ini untuk model kampanye dalam rangka pendidikan politik rakyat dan dalam rangka untuk memberikan penawaran program kepada masyarakat. Tentunya masyarakat juga beragam. Ada yang semakin
menguatkan keimanannya untuk tidak berpindah ke lain hati. Ada yang ragu-ragu agar semakin kuat, dan ini menjadi pertanda yang baik dalam proses demokrasi, karena sebenarnya kualitas demokrasi itu dilihat dari tingkat partisipasi. Semoga dengan debat ini akan menambah partisipasi politik dari masyarakat untuk ke TPS, karena masa depan Indonesia itu di tangan orang per orang sesuai dengan prinsip one person, one vote, one value. Itu menjadi keharusan dalam peningkatan kualitas demokrasi, dan dengan mengetahui perdebatan ide, gagasan, dan program masing-masing pasangan calon, ini akan memberikan referensi yang jelas siapa pasangan calon yang cocok untuk memimpin Indonesia 2024-2029. Oke. TKN apakah sudah membuat evaluasi dari debat perdana yang dihadiri oleh 3 capres kemarin dengan waktu 1 sampai dengan 2 menit untuk memberikan tanggapan ataupun jawaban ataupun pertanyaan. Ini kemudian banyak yang menilai masih normatif, belum bisa sampai menyentuh program-program yang sangat teknis. Bagaimana kemudian, apalagi nanti isunya adalah ekonomi, membahasakan hal tersebut, visi misi ekonomi, tapi bisa diterima dengan mudah oleh publik dalam waktu singkat, Pak Viva? Ya, soal evaluasi, saya rasa KPU akan melakukan evaluasi, tapi intinya dari debat ini adalah untuk memberikan waktu, tempat kepada pasangan calon, melakukan sosialisasi visi program kepada masyarakat. Okay. Yang kedua, meningkatkan kualitas demokrasi karena akan membangun kesadaran politik rakyat. Yang ketiga, dapat meningkatkan partisipasi publik untuk ikut dalam momentum politik. Jadi itu intinya. Soal pilihan itu tergantung kepada rakyat yang menilai. Apakah cinta kepada Mas Gibran akan memilih Mas Gibran, cinta kepada Pak Mahfud akan memilih Pak Mahfud, cinta kepada Caimin akan memilih Caimin. Jadi kebebasan dalam berdemokrasi sesuai dengan prinsip pemilu langsung, bebas, rahasia, jujur, adil, itu harus disertai dengan kenyamanan, kegembiraan, dan tidak boleh marah-marah. Mas Maman, kalau Caimin sendiri gimana sampai umroh dulu sebelum nanti debat Cawapres tanggal 22 Desember nanti? Ini apakah memang sedeg-degan itu, Mas Maman, atau gimana? Jadi kalau umroh itu memang sudah direncanakan, kebetulan ini waktunya pas gitu ya. Setelah debat capres pertama, lalu beliau langsung berangkat malam itu juga lalu memohon kepada Allah SWT. Tapi seluruh tim terus bergerak, sehingga dalam timnas Anies Mohaimin itu kita memperkuat bahwa capres cawapres terus bergerak, sementara tim juga bergerak, juru bicara bergerak, karena kita harus menjangkau seluruh Indonesia untuk meraih suara dari masyarakat. Sehingga persiapan yang kita lakukan tentu bukan hanya persiapan secara intelektual, substansi apa yang nanti dilakukan, termasuk strategi komunikasinya. Nah, strategi spiritual pun kita lakukan dengan cara mohon doa kepada orang tua, termasuk juga langsung bermunajat kepada Allah di kota suci Makkah dan bertawasul kepada Rasulullah. Itu hal yang biasa aja dalam tradisi kami di Nahdlatul Ulama. Selain itu persiapannya untuk kemudian tadi seperti pertanyaan saya ke Pak Viva, ini dengan waktu yang singkat kemudian bisa membahasakan visi misi di bidang ekonomi sangat spesifik, tapi kemudian bagaimana bisa mudah dicerna oleh publik dalam debat nanti? Makanya ada 3 poin yang selalu ditekankan ketika kita memberikan berdiskusi dengan capres-cawapres kita. Yang pertama, penguasaan terhadap substansi persoalan. Misalnya untuk Wapres hari ini adalah soal ekonomi, bagaimana nanti setelah substansi itu dikuasai, dan insya Allah Pak Muhaimin sebagai pimpinan DPR paham betul soal strategi itu, lalu juga beliau dulu di Menteri Tenaga Kerja, sehingga paham seperti itu. Nah, tinggal strategi komunikasi. Untungnya kita punya cawapres yang memang orator juga. Beliau aktivis yang terus melakukan konsolidasi partai menjelang 2024 ini secara masif,
sehingga itu sudah sangat teruji. Oke. Baru poin ketiganya dan yang penting ini adalah bagaimana cara merespon. Itu yang saya katakan, debat capres kemarin menarik karena ketika head to head antar capres itu di sanalah terlihat bagaimana pertanyaan dan jawaban itu sangat diminati oleh masyarakat. Masyarakat kita semakin tercerahkan oleh debat. Betul kata senior saya Mas Pipa barusan, masyarakat perlu diedukasi oleh ide-ide besar calon-calon pemimpin kita, lalu mereka tahu arah yang akan dibawa Indonesia kemana. Ketiga kandidat capres kemarin menunjukkan kelasnya sebagai calon-calon presiden. Oke. Nah, besok dua-dua kita ingin melihat bagaimana kelas cawapres ini untuk mendampingi sang presiden, sehingga dalam konsep Timnas Amin tidak ada istilah presiden dan wakil presiden jalan masing-masing, tapi antara Anies dan Muhaimin itu adalah duit tunggal. Sepakat yang ya. saling melengkapi, saling menyempurnakan dan menguatkan program Oke. Indonesia ke depan. Kalau Cawapres nomor urut 3 gimana Mas Imam? Mahfud MD apakah yakin kemudian bisa tidak hanya menyentuh permukaan nanti dalam debat Cawapres, tapi betul-betul bisa menyampaikan program-program teknis yang berkaitan dengan ekonomi, bahkan juga bisa relate langsung dengan publik atau para calon pemilih? Ya, kalau kami Mbak sebenarnya pematangan materi terhadap Prof. Mahfud ini berlangsung sudah sejak awal. Jadi memang sudah jauh-jauh hari secara berkala Prof. Mahfud maupun Mas Ganjar mungkin hampir setiap hari kita update isu, kita juga memperbarui pandangan-pandangan dan seterusnya. Sehingga memang jelang debat ini bisa dilihat tadi di SOP-nya yang dimiliki oleh teman-teman di TV, Prof. Mahfud nyaris terlihat tidak ada beban, karena secara substansi memang insya Allah kami sudah mapan. Dan menariknya kan kalau melihat debat kemarin, soal substansi itu memang penting, iya, publik juga tentu menunggu itu, tetapi kematangan, kemapanan mental juga rasanya menjadi dalam tanda petik ya, tontonan tersendiri bagi publik. Saya setuju dengan Kang Maman tadi ya, bahwa calon wakil presiden atau wakil presiden pada nantinya adalah duit tunggal. Mereka bukan ban serep sama sekali, karena apabila kita masuk pada misalnya logika hipotesis, apabila presiden berhalangan tetap misalnya, yang akan memimpin kita semua itu wakil presiden kita. Ya. Kita tidak menunggu adanya misalnya pemilihan umum kembali, yang akan on board ada wakil presiden kita. Jadi bebannya sesungguhnya tidak sama sekali berbeda. Jadi kita memang butuh calon wakil presiden atau wakil presiden yang siap memimpin kita semua. Dan kami tentu berharap masyarakat khususnya zilenial dan milenial yang angkanya 53-56% ini nonton debat. Hari itu nggak usah lihat baliho dulu, cukup setel TV, bisa di gadget kalian atau bisa juga di TV bersama keluarga. Ayo nonton debat, kita lihat orang-orang terbaik akan menampilkan visi-visi dan juga menampilkan kemapanan dalam berargumentasi dan berdialektika. Mas Imam, berarti nanti saat debat, Anda kan tadi fokusnya juga terutama di segmen 45 berarti ya, ketika saling tanya jawab, dipersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang lebih menukik dibandingkan debat Capres kemarin? Tentu, karena yang menarik dari perdebatan justru hal-hal yang sifatnya impromptu kan. Dari hal-hal yang sifatnya impromptu itu biasanya kita bisa mendapatkan seberapa genuine buah pikirnya. Visi misinya ini dirancang sendiri atau dibuatkan orang lain kemudian dihafalkan, biasanya ini akan tercermin dari pertanyaan-pertanyaan yang bagus. Ini layaknya Stefani dan saya pernah jadi jurnalis. Seringkali kita mendapatkan opini yang bagus itu di saat pertanyaannya itu bisa masuk ke mishkat atau relung-relung hati. Jadi kita akan berikan pertanyaan yang insya Allah bisa mengulik sisi-sisi lain dari calon wakil presiden yang lain. Sehingga jawaban yang didapatkan juga tentunya bisa lebih menjawab pertanyaan dari publik atau keresahan dari publik. Terima kasih banyak. Jadi penasaran nanti ya tanggal 22 Desember bagaimana serunya debat Cawapres. Terima kasih Pak Viva, Mas Maman, dan juga Mas Imam sudah bergabung bersama kami di Bersatu Kawal Pemilu. Terima kasih. Salam sehat. Pemirsa, usai jeda, kami masih punya sejumlah informasi politik lainnya untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Bersatu Kawal Pemilu.